Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabena Aprila dengan NIM 2203040012 dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2022. Jadi di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai materi hakikat manusia dan pengembangannya, pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, lalu lingkungan pendidikan, ada sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, dan teori belajar konstruktivistik, kognitif, dan sosial. Poin pertama yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, karena sasaran pendidikan kita adalah manusia, kita sebagai pendidik bermaksud untuk membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensinya melalui pembelajaran. Tugas pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan materi dengan benar dan tepat saja, melainkan untuk membentuk karakteristiknya melalui pembelajaran dan akan menghasilkan hasil berupa adanya perubahan sikap tingkah laku ke arah yang positif. Sifat hakikat manusia menjadi kajian filsafat karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Landasan pendidikan ini menumbuhkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur, dapat disebut dengan filosofis normatif. Bersifat filosofis karena landasan yang kokoh dibutuhkan kajian yang mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Lalu ada berbagai wujud sifat hakikat manusia yang akan menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu A. Kemampuan menyadari diri. Dengan mempunyai kemampuan ini, kita sebagai manusia bisa menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. B. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan mendekatkan diri, misalnya pendekatan dengan guru dan siswa, dan belajar mengantisipasi peristiwa. C. Kemampuan pemilikan kata hati. Bisa disebut dengan kata hati atau hati nurani, artinya kemampuan membuat keputusan mana baik dan benar, dan mana yang buruk dan salah sebagai manusia. D. Moral. Orang yang bermoral tinggi karena menyatukan dirinya dengan nilai-nilai yang tinggi, serta perbuatannya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tinggi tersebut. E. Kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesanggupan menanggung perbuatan yang menuntut jawab. F. Rasa kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka adalah bebas dan tidak terikat dengan sesuatu. Merdeka berkaitan erat dengan kata hati dan moral, sesuai dengan kodrat manusia. G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi manusia, dan hak merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban dalam realitas kehidupan. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan ini dapat diusahakan peningkatannya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa sasaran pendidikan kita adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Manusia lahir telah dikaruniakan dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi. Terdapat rentangan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Seseorang yang dilahirkan dengan bakat seni, misalnya, memerlukan pendidikan untuk diproses menjadi seniman yang terkenal. Hanya melalui pendidikan inilah status hewani itu dapat diubah ke arah status manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan, yang lazimnya disebut dengan salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan-kelemahannya. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh.
Pendidikan itu mengandung banyak aspek dan sifatnya sangatlah kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Bisa kita poinkan bahwa pendidikan itu merupakan titik pemberi arah, dan sumber sebagai sesuatu yang ingin kita capai ada di situ. Pendidikan juga berisi suatu ilmu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain yang akan mengubah sikap, pengetahuan, dan keterampilan manusia. Dan unsur-unsur pendidikan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Dan yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Landasan-landasan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu usaha sadar yang sistematis dan sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta asas-asas tertentu. Pendidikan merupakan pilar atau tonggak utama terhadap pengembangan manusia. Landasan pendidikan akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan manusia di Indonesia. Asas pokok pendidikan akan memberikan corak khusus dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti memberi hasil-hasil pendidikan yakni manusia dan masyarakat Indonesia. Beberapa landasan pendidikan yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Tidak lupa juga dengan landasan psikologis dan landasan ilmiah dan teknologis untuk perkembangan masa depan. Asas-asas pokok pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas Tut Wuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, asas kemandirian saat belajar. Pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan. Ciri masyarakat masa depan yaitu globalisasi, perkembangan iptek, arus komunikasi yang semakin padat, dan peningkatan layanan profesional dalam segi kehidupan manusia. Latar tempat berlangsungnya pendidikan disebut dengan lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah sarana yang membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar tercapai tujuan pendidikan yang optimal. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3 yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari perubahan kurikulum dari masa ke masa. Di sini saya mendapatkan 4 perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum masa Orde Lama, dan yang kedua kurikulum masa Orde Baru, lalu kurikulum masa Orde Reformasi, dan kurikulum Merdeka. Lanjut ke metode pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menentukan keinginan atau kebutuhannya tersebut. Dengan difasilitasi oleh orang lain, manusia belajar untuk menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Tujuan pembelajaran konstruktivisme ini yang pertama mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan konsep pemahamannya secara lengkap. Dan yang ketiga, mengembangkan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Teori belajar konstruktivistik, kognitif, dan sosial dibagi menjadi 2 penemu. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif tergantung pada 4 faktor, yaitu pertumbuhan biologis, pengalaman dengan lingkungan fisik, pengalaman dengan lingkungan sosial, dan ekuilibrasi. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, konsep terpenting adalah perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sebaya. Perbedaan sistem pendidikan Indonesia pada zaman dahulu dan zaman sekarang dapat dilihat dari tujuan bersekolah, akses pengajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar. Perbandingan karakteristik pendidik di sekolah dasar dan menengah dapat dilihat dari segi hakikat pendidikan secara khusus, tujuan pendidikan secara khusus, fungsi pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan kurikulum yang berlaku. Ada juga perbedaan karakteristik sistem pendidikan di Indonesia dengan luar negeri.
dapat dilihat dari pendidikan usia dini, waktu belajar, tugas dan pekerjaan rumah, ujian, dan biaya pendidikan.